Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roji. Bagi kamu yang pertama kali melihat channel saya, silahkan di like dan di subscribe. Dan jangan lupa di share jika video ini akan bermanfaat bagi kamu dan bagi orang banyak nantinya. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang CPNS. Nah, apa saja yang pernah saya alami? Kebetulan saya adalah salah satu lulusan CPNS yang mengikuti pada tahun 2019. Nah, saya lulus tahun 2019 itu di CPNS Kemendak Aceh. Pada video ini saya mau berbagi informasi atau kisi-kisi atau yang pernah saya alami saat mengikuti tes ujian atau praktik mengajar. Praktik mengajar ini kan salah satu dari tes SKB ya. Jadi kisi-kisinya apa saja? Yang pertama, ikuti peraturan yang dibuat oleh pihak penyeleksi. Kita harus berpakaian lebih rapi. Yang kedua, jangan lupa pakai pita yang ditentukan oleh pihak penyeleksi. Pada waktu itu, pita yang digunakan adalah pita warna hijau. Nah, bagi kamu yang mungkin tidak sempat untuk membuat pita tersebut, biasanya dijual di depan pintu atau di tempat tes. Nah, jadi dijual dengan harga yang cukup murah. Jadi jika tidak sempat bisa beli di situ, cuman jangan terlalu berharap, mungkin tidak ada. Alangkah baiknya disiapkan saja dari rumah, karena persiapan yang matang itu lebih baik daripada kita berharap ada disediakan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk datang lebih awal. Maksudnya adalah jika tesnya pukul 9, datanglah pukul 8 atau jika bisa datang lebih awal. Alasannya ada, yang pertama kita tempat parkir jika memang kita membawa kendaraan pribadi. Atau jika memang diantar oleh saudara dan sebagainya, tidak masalah. Yang intinya adalah datang lebih awal. Kenapa? Banyak informasi yang bisa kita dapatkan jika kita datang lebih awal. Dan selain itu kita bisa mencari tempat tes kita. Seperti saya waktu itu, saya tesnya di MSen dan ruangan kesekian. MSennya cukup luas dan akhirnya saya harus berkeliling untuk mencari ruangannya di mana. Dan alhamdulillah ketemu dan bertemu juga dengan orang-orang yang mengikuti tes di kelas tersebut juga. Nah, selain itu, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah yang menurut saya ini penting dan harus ada, siapkan RPP. RPP satu kali pertemuan saja yang kamu kuasai, yang akan kamu ajarkan pada saat tes. Nah, jadi waktu itu saya, berhubung saya guru bahasa Indonesia, saya mempersiapkan teks eksplanasi. Jadi itu adalah salah satu materi yang saya sangat sukai. Jadi persiapkan saja dan urutkan, buat RPP tahap-tahapnya itu memang sesuai yang akan kita praktikkan di saat praktik tersebut. Jangan melenceng dari situ. Jadi buat RPP-nya itu beberapa hari atau seminggu sebelum, supaya kita bisa latihan lebih maksimal di rumah. Walaupun kita memang guru bagian itu, tapi tetap saja kita harus menyiapkan sebaik mungkin untuk satu hari yang menentukan. Nah, jadi satu hari atau beberapa menit saja itu sangat menentukan apa yang akan terjadi pada kita di kemudian. Dan jangan lupa bahwa RPP ini akan dicek. Jadi saat saya perhatikan di kelas yang satu dengan kelas yang berbeda, atau antara pengawas yang satu dengan pengawas yang berbeda, itu beda. Maksudnya bedanya adalah di kelas saya, saat saya memberikan RPP, pengawasnya langsung atau pengujinya ya bisa kita bilang, penyeleksi langsung menyuruh saya untuk mempraktikkan. Nah, di kelas yang berbeda, setelah saya keluar dari praktik, saya lihat kelas yang berbeda itu diwawancara dulu tentang individu atau tentang diri kita. Jadi tiap penguji itu beda-beda. Nah, intinya siapkan yang pertama RPP. Yang kedua, jangan lupa siapkan juga alat atau bahan yang akan kamu gunakan di saat kamu praktik nantinya. Mengapa saya bisa bilang seperti ini? Ingat, pada waktu itu saya cuman menyiapkan teks eksplanasi tentang tsunami. Nah, salahnya adalah
Jika saya lebih mempersiapkan diri pada saat itu, misal saya menyiapkan video pembelajaran atau saya menyiapkan PowerPoint, itu saya yakin nilai saya bisa lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena sekarang ini semua berbasis teknologi. Jadi mungkin menurut saya ya, itu akan lebih baik jika kita memanfaatkan teknologi seperti Infocus, PowerPoint, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengajar sesuai RPP dan sesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh si penguji. Nah, maksudnya apa? Jadi misal kita diberi waktu beberapa menit, karena itu sangat banyak orang yang tes di kelas yang sama atau di tempat penguji yang sama. Jadi kita diberi waktu, dan di dalam waktu itu kita harus memaksimalkan mungkin sebaik mungkin bagaimana harus sesuai dengan waktu dan apa yang akan kita ajarkan dari pembuka, isi, dan penutupnya. Jangan sampai tidak sesuai dengan waktu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan ketentuannya atau penilaiannya juga. Setelah mengajar, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan duduk dengan penguji dan di situ kita akan ditanyai beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang diri kita, mengapa kita memilih Kemenak dan sebagainya, itu mungkin hanya pembuka saja. Nah, selanjutnya kita akan ditanyai, apakah kamu bisa menggunakan laptop atau komputer? Nah, dan kita otomatis harus bisa. Nah, jika kita bisa, kita akan diberikan laptop. Atau jika kita membawa laptop, kita bisa membuka laptop kita sendiri. Di situ kita akan diminta untuk yang pertama adalah menggunakan Microsoft Word. Di situ kita akan ditanya, akan disuruh suruh mengetik, dan setelah mengetik kita akan disuruh membuat, menebalkan, memiringkan, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan disuruh membuat PowerPoint, bagaimana membuat new slide, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat Excel, bagaimana kita menjumlahkan atau sebagainya menggunakan rumus-rumus Excel, tetapi tidak sulit. Mungkin hanya hal-hal yang sangat standar saja. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi? Selanjutnya adalah kita akan ditanyai apakah kita bisa berbahasa asing. Jika kita bisa, itu akan menambah poin lebih. Misal, kita bisa bahasa Inggris. Minimal kita harus bisa bahasa Inggris. Jika kita bisa bahasa Arab, itu mungkin akan menambah poin kita lagi. Apalagi ini kan bagian Kemenak, Kementerian Agama. Mungkin itu akan lebih menambah poin dengan jumlah yang cukup banyak. Intinya adalah maksimalkan diri kamu, apa yang kamu kuasai, sampaikan, tunjukkan kepada penguji bahwa kita mampu. Nah, setelah itu kita akan ditanyai secara sekilas tentang pengalaman kita, pernah mengajar di mana saja. Jika pernah mengajar, misalnya kita pernah honor dan sebagainya, saya sangat menyarankan untuk membawa SK atau surat penugasan dari sekolah, SK sekolah dan sebagainya. Jika ada SK provinsi itu lebih baik. Tunjukkan kepada penguji SK-SK tersebut. Kenapa? Itu menunjukkan bukti bahwa kita memang pernah mengajar dan kita sedang mengajar. Bukan berarti kita sedang mengajar kita tidak boleh ikut CPNS. Tapi setidaknya dengan SK tersebut kita sudah menunjukkan bahwa kita punya pengalaman lebih. Meskipun itu hanya setahun mengajar, setidaknya ada SK-nya. Ada buktinya bahwa kita pernah mengajar. Nah, jangan lupa juga bahwa karena ini kementerian, pasti akan sangat banyak yang mengikuti tes. Nah, jangan lupa perhatikan juga yang lainnya. Misalnya teman-teman kita yang mengikuti tes tersebut. Saya yakin mereka juga mempersiapkan lebih baik lagi dan bahkan lebih bagus dari kita. Tapi bukan berarti kita tidak lebih baik dari mereka. Hanya saja kita butuh kepercayaan diri. Sedikit kisah. Pada waktu itu saya tes CPNS untuk tes praktik mengajar ini. Saya bertemu dengan orang yang sangat tidak percaya diri. Nah, bahkan ingin mundur hanya karena dia sudah lama tidak mengajar. Jadi pada saat itu saya berpikir, wah, kalau seperti ini sangat disayangkan. Untuk lulus SKD saja itu sudah alhamdulillah. Jadi kenapa saat SKB tidak percaya diri? Harusnya
harus lebih percaya diri karena kita sudah di tahap ini, sudah di tahap ikut SKB. Sangat disayangkan jika kita langsung mundur. Nah, kamu akan menemukan orang-orang yang seperti ini, tapi bukan berarti mereka tidak lebih baik. Mungkin mereka belum menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Nah, bahwa mereka mampu. Nah, dan intinya juga jangan meremehkan orang lain. Kita sama-sama ikut tes dan kita berarti ya sama-sama sedang berjuang. Kalau lulus sama-sama ya alhamdulillah, walaupun kita tahu kuotanya tidak banyak. Tapi apa salahnya kita saling mendoakan? Kita mendoakan satu orang, orang lain juga akan mendoakan kita. Nah, sama saja kan? Intinya adalah saling berbagi kebaikan untuk sesama teman-teman kita. Dan ingat, jangan sampai salah berkata-kata. Intinya adalah kita mengatur sebaik mungkin bagaimana cara kita menjelaskan dan mengajar, dan harus sebaik mungkin, semenarik mungkin. Mengapa? Karena yang menguji kita adalah orang-orang yang sudah lama atau lebih dulu berpengalaman dari kita. Walaupun di antara kita juga ada orang-orang yang sudah mengajar lebih lama, mungkin honorer lebih lama. Nah, hanya saja mereka juga lebih banyak pengalaman dalam hal mengajar. Makanya mereka dipercaya untuk menguji kita. Nah, jadi intinya adalah tunjukkan skill kamu, kemampuan kamu, jangan lupa untuk percaya diri dan mempersiapkan segala hal yang baik-baik untuk memaksimalkan potensi kamu dan untuk meraih apa yang kamu sedang perjuangkan. Nah, seperti itu. Saya hanya berbagi pengalaman saya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan di share, serta di subscribe video ini untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa berdoa, dan jangan lupa minta doa kepada orang tua ataupun keluarga kita, nenek, kakek, dan sebagainya. Kenapa? Doa mereka itu sangat menentukan atau berpotensi tinggi membuat keinginan kita ini atau usaha kita ini tercapai. Intinya adalah bukan dari kita sendiri. Kita memang berusaha, tapi di balik usaha tersebut kita juga harus tahu bahwa ada orang-orang lain yang mendoakan kita, dan jangan lupa minta restu mereka karena itu sangat membantu. Dan jangan lupa, kalau boleh saran, jangan lupa untuk bersedekah. Saya pernah dengar kalau sedekah itu membuka pintu rezeki. Jadi apa salahnya kita mencoba atau kita membiasakan diri untuk bersedekah. Oke, sekian video ini, sampai jumpa.